Saat lo searching tentang kuliah jurusan farmasi, yang lo temukan jadwal kuliah farmasi yang padat. Sibuk dengan jadwal praktikum. Hari-hari diisi oleh laporan praktikum. Capek 5 hari praktikum. Praktikum, 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 praktikum. Selain belajar di kelas, kuliah farmasi juga belajar di laboratorium. Kegiatan belajar di lab ini disebut dengan praktikum. Walau praktikum bobotnya hanya 1 SKS untuk 1 mata kuliah, tapi doi bakal mendominasi kehidupan kita selama kuliah di farmasi. Praktikum gak hanya sekedar kerja di labor, 3-4 jam 5 kali seminggu doang. Sebelum dan sesudah praktikum, kita harus membuat tugas pendahuluan, jurnal praktikum, laporan awal dan laporan akhir praktikum. Bakal ada 1001 alasan yang bikin kita selalu menunda mengerjakan tugas, jurnal, dan laporan ini. Tapi oknum yang suka nunda, gue, juga bakal punya 1001 jalan ninja untuk tetap menyelesaikannya tepat waktu. Jalan ninja pertama, nyambi. Bikin tugas, jurnal, dan laporan, pas lagi makan, pas kuliah, pas rapat organisasi, pas hangout, pas nonton, dan pas kegiatan lainnya. Cara ini kontraindikasi dengan orang yang mudah ke-distract, susah untuk multitasking. Jalan yang kedua, bolos kelas demi bikin tugas, jurnal dan laporan praktikum. Cara ini biasanya dilakukan oleh anak-anak penganut paham teori The Power of Kepepet, aka deadliners. Ini akan menimbulkan interaksi dengan tugas kuliah. Bolos kelas bakal memperparah masalah, meningkatkan kadar dari beban mental dan pikiran. Jalan ninja ketiga, begadang, ayo begadang. Cara ini punya efek samping ngantuk, sakit kepala, pegal-pegal, gangguan pencernaan, dan berbagai gangguan kesehatan lainnya. Ada banyak jalan ninja lainnya, tapi gak nunda-nunda mengerjakannya adalah jalan ninja terbaik, tanpa kontraindikasi, tanpa interaksi, dan tanpa efek samping. Apa yang akan terjadi jika tidak mengumpulkan tugas, jurnal, dan laporan praktikum ini? Paling entar gak dibolehin ikut praktikum, kalau gak dibolehin absensinya dibikin alfa, kalau alfa berarti nilai praktikum gak ada nilai praktikum berarti gak lulus praktikum matkul itu. Gak lulus berarti ulang lagi tahun depan. Tapi tenang, terkadang ada aslep baik hati seperti Ibu Peri yang mau kasih toleransi sehingga tetap boleh ikut praktikum. Tapi ingat, Ibu Peri hanyalah tokoh fiksi. Praktikum bertujuan untuk membentuk skill dan membiasakan kita bekerja di laboratorium. Karena pekerjaan farmasi nantinya bakal berkaitan erat dengan pekerjaan di laboratorium. Untuk lulus S1 farmasi aja lo harus bikin tugas akhir dan umumnya TA di farmasi bakal ada penelitian labornya, dan untuk penelitian lo harus punya skill lab. Selain itu jika lo melanjutkan studi profesi apoteker, untuk bisa mendapatkan gelar apoteker, maka harus lulus tes UKAI, Ujian Kompetensi Apoteker Indonesia. UKAI ini terbagi 2, CBT dan OSCE. Sederhananya, CBT adalah ujian teori dan OSCE ujian praktek, jadi praktikum di S1 juga bertujuan untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi OSCE UKAI. Kotak praktikum. Kotak praktikum berisi perintilan alat-alat personal yang diperlukan selama praktikum, mulai dari serbet, kertas perkamen, sudip, batang pengaduk, pites, jepit kayu, pot salep, anak timbangan, dan lain-lain. Next, alat pelindung diri. Ada jas lab, aka jas labor, masker, handscoon, sepatu full cover, kacamata labor, dan hair cap.
Semua perlengkapan ini wajib ada saat praktikum. Gak heran kalau lihat anak farmasi ke kampus tasnya kelihatan besar atau bawa tentengan ekstra. Gak cuma nyiapin atribut praktikum, kadang kita juga bakal disuruh bawa sampel praktikum sendiri. Bawa tanaman, rempah-rempah, makanan berjamur, urin. Hampir semua matkul di farmasi ada praktikumnya. Lo bisa cek video gue yang ini. Di situ gue udah jelasin apa aja matkul yang ada di farmasi. Semester 1 ada praktikum kimia dasar dan anatomi fisiologi. Masih chill, cuma 2 praktikum seminggu. Semester 2, mulai digas tipis-tipis. Ada 4 praktikum seminggu. Ada praktikum kimia organik, kimia analisis dasar, mikrobiologi, dan botani. Semester 3, lo bakal mulai merasakan petualangan yang sesungguhnya. Ada 5 praktikum seminggu. Ada praktikum kimia farmasi kualitatif, ilmu resep peracikan obat, imunologi serologi, fisika farmasi, dan biokimia. Next semester 4, mulai on fire. Gua merasakan puncak kemumetan praktikum farmasi di semester ini. Seminggu bakal 5 kali praktikum. Ada praktikum kimia kuantitatif, kimia bahan alam, teknologi farmasi sediaan cair semi-solid, farmakologi, dan farmakognosi. Semester 5, still on fire. Ada 4 praktikum, yaitu praktikum teknologi farmasi sediaan steril, analisa fisikokimia, farmakokinetika, dan farmakoterapi 1. Semester 6, di tahap ini lo udah bisa mulai menerima kenyataan. Pasrah, kehektikan praktikum bakal diterima dengan lapang dada. Masih 4 praktikum, ada praktikum tablet, farmakoterapi 2, farmakoterapi 3, dan dispensing pengkajian resep. Semester 7, cuma ada 1 praktikum doang. Praktikum farmakoterapi 4, praktikum terakhir. The end. Enggak, tugas akhir menanti. Umumnya bakal ada penelitian labor untuk tugas akhir di farmasi. Semester 8, lo bakal fokus nyelesain tugas akhir. Semua yang udah lo lalui selama 7 semester praktikum dan kuliah di farmasi bakal diaplikasikan di tugas akhir. Responsi pra-praktikum, remedi atau praktikum gak jadi. Responsi pra-praktikum ibaratnya adalah kipas kita untuk bisa ikut praktikum. Jika nilai di bawah standar, maka siap-siap untuk menerima resiko. Resiko ringan, ikut remedi. Resiko sedang, dikasih tugas tambahan, atau hukuman. Resiko berat, gak boleh ikut praktikum. Praktikum farmakologi, harus berani walau geli. Salah satu tantangan praktikum di farmasi adalah berurusan dengan hewan uji. Mencit dan tikus adalah hewan uji yang sering dipakai, kadang juga ada katak dan kelinci, tapi jarang. Di praktikum farmakologi kita bakal banyak berinteraksi dengan hewan uji ini, terutama mencit, mulai dari memegang, menyuntik, membedah, membunuh. Berpetualang, mencari tanaman. Pada praktikum botani, kita akan belajar tentang morfologi tumbuhan. Praktikan bakalan disuruh untuk membawa aneka ragam tumbuhan, ada yang bisa ditemukan di sekitaran kampus atau di pinggir jalan saja. Tapi ada juga yang untuk mendapatkannya harus keliling kampung, ke rumah warga, masuk hutan, mendaki bukit, menuruni lembah. Ngomong juga perlu praktikum. Praktikum di farmasi gak hanya melakukan eksperimen dengan bahan kimia, menggunakan alat-alat labor, atau percobaan dengan hewan uji saja. Di praktikum farmakoterapi dan praktikum dispensing pengkajian resep, kita juga bakalan praktek memecahkan kasus tentang obat, cara berkomunikasi,
dan memberikan konseling tentang obat kepada pasien. Itulah cerita perjalanan praktikum di farmasi, rumit, melelahkan, penuh drama. Semua itu hanyalah proses yang harus dijalani. Sama saja seperti sprinter yang harus latihan lari 100 km untuk meraih rekor tercepat pertandingan 100 meter. Pemain bola yang harus latihan menendang bola ribuan kali untuk bisa mencetak gol 1 kali. Penyanyi yang mengulang lagu yang sama selama 4 hari untuk penampilan yang hanya berdurasi 4 menit. Apapun jurusannya, profesinya, pasti bakal ada proses panjang yang harus dilalui. Gak ada yang bakal langsung jadi, gak ada yang mudah. Mungkin hal yang menurut kita sekarang gak guna untuk dilakukan akan bermanfaat suatu saat nanti. Praktikum yang kita anggap gaje, melelahkan, buang-buang waktu, pasti akan ada manfaatnya. Ratusan pena yang habis untuk menulis laporan, uang jajan yang habis untuk ganti alat yang dipecahkan, perjuangan mencari tanaman sampai ke hutan, hewan uji yang harus dikorbankan, baca referensi ribuan halaman, air mata dan keringat yang bercucuran. Itulah proses bagi kita untuk menjadi seorang farmasis, seorang apoteker, seorang ahli obat, yang kelak akan bermanfaat bagi masyarakat.